Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang Deret Tyler dan analisis galat. Sebelum masuk ke materi, marilah perkenalkan kelompok kami. Nama saya Muhammad Riyadi Apriliawan, NIM 12204193054. Lulu Korea 12204193160. Dan yang terakhir Cindy Yulin Lezisa Sari, NIM 12204193176. Untuk membuat polinom hampiran, inilah kita membuat deret Tyler. Deret Tyler adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk polinomial atau suku banyak. Dalam metode numerik, pasti akan selalu dihadapkan dengan adanya kesalahan perhitungan atau biasanya disebut dengan error atau galat. Untuk kelangsungan ataupun lebih dalam lagi akan diterangkan teman-teman. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya pertama, yaitu deret Tyler. Apa itu deret Tyler? Bagaimana definisinya? Bagaimana teoremanya? Serta contoh-contohnya akan dibahas pada pembahasan kali ini. Namun sebelum itu perlu disinggung sedikit kaitannya dengan metode numerik. Kita tahu bahwa permasalahan matematika tidak selamanya dapat diselesaikan dengan metode analitik. Nah, untuk itu kita menggunakan metode numerik atau teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa. Nah, metode numerik ini diturunkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinom atau fungsi dari bentuk suku banyak. Nah, untuk membuat polinom hampiran inilah kita menggunakan deret Tyler. Nah, jadi deret Tyler merupakan dasar sebelum kita mempelajari lebih lanjut, masuk lebih lanjut dalam metode numerik ini. Kemudian, pada definisi deret Tyler seperti ini, adakan F dan semua turunannya, yaitu turunan pertama dari F, turunan kedua dari F, turunan ketiga dari F, dan seterusnya, menerus di dalam selang AB. Kemudian, misalkan X0, suatu nilai tertentu, anggota A, B, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X anggota AB, Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Tyler. Seperti ini persamaannya, Fx sama dengan Fx0 ditambah X min X0 dimakamkan 1 di sini per 1 faktorial dikali turunan pertama dari Fx0 ditambah kuadrat dari X min X0 per 2 faktorial dikali turunan kedua dari Fx0 dan seterusnya hingga kita menjumpai turunan ke N. Namun ini masih menerus di sini. Nah, persamaan ini merupakan penjumlahan dari suku-suku yang disebut deret. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa panjang dari deret Tyler ini tak hingga banyaknya. Untuk itu, untuk mempermudah penulisannya kita menggunakan tanda elipsis. Tanda elipsis yaitu ini, titik-titik ini merupakan tanda elipsis yang berarti ini masih ada bilangan-bilangan selanjutnya. Nah, ini untuk mempermudah karena banyaknya deret Tyler ini.
Nah, kemudian jika kita misalkan X min X0 dari persamaan tadi, dari persamaan ini. Nah, ini kita misalkan H, maka fx dapat dituliskan sebagai berikut. Ini, jadi X min X0 nya tadi diganti dengan H. Nah, ini sama seperti tadi, persamaan deret Taylor. Kemudian bentuk lebih ringkasnya dapat dituliskan dengan notasi sigma sebagai berikut. Jadi sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali X min X0 dipangkatkan n per n faktorial dikali turunan ke n dari f X0. Terdapat kasus khusus apabila fungsi yang diperluas di sekitar X0 ini sama dengan 0. Maka disebut deret Maclaurin. Deret ini merupakan deret Taylor baku, di mana kasus seperti ini paling sering muncul dalam praktek. Nah, untuk contohnya nanti ada di belakang, akan saya berikan contohnya. Kemudian lanjut pada teorema deret Taylor. Dalam kalkulus, teorema Taylor menyatakan bahwa suatu fungsi yang terdiferensiasi dapat dinyatakan dalam suatu deret pangkat atau suku banyak atau polinomial. Koefisien polinomial tersebut hanya bergantung pada turunan fungsi pada titik yang bersangkutan. Lebih lanjut lagi, teorema ini juga memberikan estimasi nilai galat dari seberapa banyaknya barisan dalam deret yang digunakan. Jadi teorema ini menyatakan bahwa dalam deret Taylor ini ada suatu galat atau sisa. Di sini nanti akan dibahas pada analisis galat. Kemudian, karena deret Taylor memiliki suku yang tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis, deret Taylor dipotong sampai suku orde tertentu. Deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke n dinamakan deret Taylor terpotong dan dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. Ini. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada Rnx. Rnx ini merupakan galat atau sisa atau bisa dikatakan residu. Kemudian di sini tidak lagi tanda sama dengan, tapi menghampiri karena tadi di sini kita potong sampai turunan ke n. Sedangkan tadi kan pada deret Taylor ada banyak kan, ada tak hingga di sini sampai terus titik-titik terus. Nah, kemudian kita potong di sini. Di sini ada sisanya. Maka di sini tidak lagi sama dengan, tapi menghampiri. Nilainya menghampiri. Dengan demikian, deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke n dapat ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan Pnx. Pnx ini dari deret Taylor-nya ditambah Rnx, residunya. Pnx ini adalah seperti ini. Sigma dari K sama dengan 1 sampai ke N. X min X0 dipangkatkan K per K faktorial dikali turunan ke K dari F X0. Sedangkan Rnx adalah X min X0 dipangkatkan N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali turunan ke N plus 1 dari F C. C, substitusi C, di mana C ini lebih dari X0 kurang dari X. Jadi nilai C ini ada di sekitar X0 dan X. Nah, kemudian masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, tentukan uraian deret Taylor di X0 sama dengan setengah untuk menghampiri fungsi fx sama dengan e pangkat 2x. Penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan turunannya terlebih dahulu.
diketahui bahwa fx sama dengan e pangkat 2x, maka turunan pertamanya yaitu 2 dikali e pangkat 2x. Kemudian turunan kedua 2 dikali 2e pangkat 2x sama dengan 4e pangkat 2x. Turunan ketiga 4 dikali 2e pangkat 2x sama dengan 8e pangkat 2x, sampai turunan ke n sama dengan 2 pangkat n e pangkat 2x. Lalu substitusikan nilai dari x 0 sama dengan setengah dari soal ini ke dalam turunannya. Jadi f x0 f setengah sama dengan e pangkat 2 setengah sama dengan e, lalu disubstitusikan ke turunan pertama sama dengan 2e, pada turunan kedua sama dengan 4e, turunan ketiga sama dengan 8e, sampai turunan ke n sama dengan 2 pangkat n e. Nah, baru kita tuliskan deret Taylor-nya sesuai dengan definisi tadi di awal. Tuliskan lagi fx sama dengan seperti ini sampai tak hingga. Kemudian kita tuliskan tadi fx0 nya e ditambah x min setengah sama dengan 1 faktorial dikali 2e, turunan pertama dari ini, dan seterusnya sampai ke n. Nah, bila kita misalkan x min setengah ini sama dengan h, maka fx sama dengan e ditambah h per 1 faktorial dikali 2e ditambah h kuadrat per 2 faktorial dikali 4e ditambah h pangkat 3 per 3 faktorial dikali 8e ditambah h pangkat n per n faktorial dikali 2 pangkat n e, dan seterusnya. Kemudian 1 faktorial ini adalah 1, 2 faktorial sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 6, n faktorial. Ini bisa disederhanakan, 4 sama 2 jadi 2e, kemudian ini menjadi 1 per 3 h pangkat 3 kali 4e, dan seterusnya. Ini adalah deret Taylor-nya dari soal ini. Kemudian soal kedua, uraikan deret Maclaurin dari fx sama dengan sin x. Sama seperti tadi, kita tentukan turunannya terlebih dahulu. Fx sama dengan sin x, yang mana berarti turunan pertama dari fx ini sama dengan cos x. Kemudian turunan keduanya sama dengan negatif sin x. Turunan ketiga negatif cos x. Turunan keempat sin x. Turunan kelima cos x, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan definisi deret Maclaurin, maka fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0. Seperti ini ya. Fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 seperti tadi. Kemudian kita substitusikan jadi sin x sama dengan sin 0, x0 nya tadi 0 ya, terus ditambah x min 0 per 1 faktorial dikali cos 0 ditambah kuadrat dari x min 0 per 2 faktorial dikali negatif sin 0 ditambah x min 0 dipangkatkan 3 per 3 faktorial dikali negatif cos 0 ditambah x min 0 dipangkatkan 4 per 4 faktorial dikali sin 0 ditambah x min 0 dipangkatkan 5 per 5 faktorial dikali cos 0, dan seterusnya. Sehingga diperoleh sin x sama dengan x
dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial min dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang di sini kan sin 0 sama dengan 0, jadi nggak perlu ditulis. Terus untuk pangkat 1, nah di sini dilihat bahwa deret polanya itu plus min dan seterusnya. Kemudian pangkatnya ini ganjil, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini adalah deret Maclaurin dari fx sama dengan sin x. Kemudian contoh soal ketiga, uraikan fungsi fx sama dengan sin x jika dihampiri dengan deret Taylor orde 4 di sekitar x0 sama dengan 1. Jadi dipotong pada orde tertentu yaitu 4. Penyelesaiannya kita tentukan turunannya. Diketahui fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x, turunan keduanya negatif sin x, turunan ketiganya negatif cos x, turunan keempat sama dengan sin x, dan seterusnya. Kemudian sesuai pernyataan dari Taylor terpotong, maka fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama dari fx0 sampai pada turunan keempat karena terpotong pada orde keempat, kemudian ditambah Rnx. Maka disubstitusikan sin x sama dengan sin 1 ditambah x min 1 per 1 faktorial dikali cos 1 ditambah kuadrat dari x min 1 per 2 faktorial dikali negatif sin 1 ditambah x min 1 dipangkatkan 3 per 3 faktorial dikali negatif cos 1 ditambah x min 1 dipangkatkan 4 per 4 faktorial dikali sin 1 ditambah R4x, di mana dalam hal ini R4x sama dengan x min 1 sesuai dengan rumus di awal tadi bahwa x min x0 dipangkatkan n plus 1, n nya di sini 4 ditambah 1 sama dengan 5 per n plus 1 faktorial 5 faktorial dikali cos c. Turunan pertama dari sin x ya, c di sini berarti nilai tertentu di antara lebih dari 1 dan kurang dari x. Seperti itu kurang lebih terkait dengan deret Taylor dan contoh soalnya. Akan dilanjut pada analisis Galat. Selanjutnya, subbab kedua yang akan kita bahas adalah mengenai analisis Galat. Jadi di dalam suatu metode numerik pasti kita akan selalu dihadapkan dengan adanya kesalahan dalam penghitungan atau yang biasa disebut sebagai error atau galat. Metode numerik itu sendiri diartikan sebagai suatu metode penghitungan yang menyediakan teknik penyelesaian masalah yang diformulasikan atau dikemas secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan. Penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematika hanya memberikan nilai perkiraan atau pendekatan dari nilai sebenarnya atau yang biasa disebut sebagai eksak. Nah, galat itu sendiri juga berhubungan dengan solusi hampiran dan solusi sejati. Solusi hampiran yaitu hasil dari penghitungan secara numerik dan solusi sejati adalah hasil dari penghitungan secara analitis. Semakin kecil galat berarti dalam suatu penghitungan, semakin teliti pula solusi numerik yang didapatkan. Galat didefinisikan dengan perbedaan antara solusi hampiran dengan solusi eksak, dan nilainya harus cukup kecil atau mendekati 0. Dapat kalian lihat
dalam rumus ini E atau epsilon sama dengan A dikurangi A topi. E ini dinotasikan untuk galat, kemudian A merupakan notasi dari nilai sejati, kemudian A topi ini merupakan notasi dari nilai hampiran. Galat itu sendiri juga dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada galat mutlak, yaitu jika dalam solusi galat tanda positif atau negatif tidak dipertimbangkan, maka solusinya pasti akan selalu positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya mutlak pada rumus sebelumnya, sehingga didapatkan yaitu mutlak dari E sama dengan mutlak dari A dikurangi A topi. Kemudian jenis yang kedua yaitu galat relatif. Untuk galat relatif ini merupakan gagasan yang dihasilkan dari adanya kendala akibat pengukuran galat E atau epsilon yang ukurannya dinilai kurang bermakna karena di sana tidak menunjukkan seberapa besar perbandingan antara nilai galatnya dengan nilai hampiran atau nilai eksaknya. Untuk galat relatif ini juga dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah galat relatif sejati, yaitu galat yang dinormalkan atau dibandingkan terhadap nilai sejati. Rumusnya yaitu epsilon R sama dengan epsilon dibagi A, atau dalam persen tinggal kita kalikan 100%. Kemudian yang B yaitu galat relatif hampiran yang merupakan galat yang dinormalkan atau dibandingkan terhadap nilai hampirannya. Rumusnya yaitu epsilon RA sama dengan epsilon dibagi A topi, atau dalam persen tinggal kita kalikan 100%. Kemudian contoh soal yang pertama, Andi mengukur panjang paku. Dia mengatakan bahwa hasil pengukurannya adalah 4 cm, sedangkan panjang asli paku tersebut adalah 3,97 cm. Berapakah besar solusi galat yang diperoleh? Kita ketahui bahwa nilai hampirannya adalah 4 cm, kemudian nilai eksaknya yaitu 3,97 cm. Jadi, besar solusi galatnya yaitu 3,97 dikurangi 4 yaitu negatif 0,03. Kemudian contoh soal yang kedua, hitunglah galat mutlak jika diketahui nilai sejatinya adalah 10,45 dan nilai hampirannya adalah 10,5. Kita tinggal substitusikan yang diketahui kepada rumus mutlak dari E sama dengan mutlak dari A dikurangi A topi, sehingga didapatkan yaitu 0,05. Soal yang ketiga, hitunglah galat relatif sejati dan galat relatif hampiran jika diketahui nilai sejatinya adalah 10/6, sedangkan nilai hampirannya adalah 1,666. Jawab, diketahui nilai sejatinya yaitu 10/6, kemudian nilai hampirannya adalah 1,666, kemudian kita cari dulu nilai dari galatnya menggunakan rumus A dikurangi A topi. Kita dapatkan nilainya yaitu 1/1500 atau 0,00067 jika dibulatkan menjadi 0,001. Kemudian kita akan mencari galat relatif sejati, yaitu rumusnya epsilon per A sama dengan 1/1500 dibagi 10/6 sama dengan 0,0004. Kemudian kita mencari galat relatif hampiran, yaitu rumusnya epsilon per A topi sama dengan 1/1500 dibagi 1,666 sama dengan 1/2499. Jadi kita dapatkan bahwa galat relatif sejatinya adalah 0,0004 dan galat relatif hampirannya yaitu 1/2499. Pada soal nomor 3 kita dapatkan nilai dari galat relatif hampirannya yaitu 1/2499 dan nilai tersebut memungkinkan akan terjadinya galat lagi. Sehingga untuk mencari galat relatif hampiran kita dapat menggunakan pendekatan yang lain yaitu pendekatan lelaran atau iteration yang merupakan pengulangan proses penghitungan. Pada pendekatan ini perkiraan sekarang
dibuat berdasarkan perkiraan sebelumnya. Nah, untuk mencarinya dapat kita gunakan rumus epsilon RA sama dengan AR ditambah 1 dikurangi dengan AR dibagi dengan AR ditambah 1. Jika kalian ingin dalam bentuk persen, tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk keterangannya, AR ditambah 1 ini merupakan nilai hampiran lelaran sekarang, dan AR merupakan nilai hampiran lelaran sebelumnya, dan epsilon S merupakan toleransi galat. Proses penghitungan dapat berhenti apabila mutlak dari epsilon RA bernilai kurang dari epsilon S. Dan kalian dapat lihat di sini bahwa semakin kecil nilai epsilon S, maka semakin teliti solusinya. Akan tetapi, akan semakin banyak juga proses lelarannya. Contoh soal nomor 4 yaitu hitung kesalahan yang terjadi dari XR ditambah 1 sama dengan XR tambah 2 per 6 dengan R yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, serta diketahui bahwa X0 atau X awalnya yaitu 6 dan toleransi galatnya adalah 0,001. Langkah-langkahnya kita tulis dulu. X0-nya yaitu 6, kemudian kita mencari X1-nya dengan cara mensubstitusikan nilai 6-nya ke dalam XR ditambah 2 per 6, sehingga didapatkan yaitu 1,3333333, kemudian mencari epsilon RA-nya dengan rumus X1 dikurangi X0 dibagi dengan X1 sama dengan 3,5000001, dan itu menunjukkan lebih dari toleransi galatnya, sehingga kita perlu meneruskan untuk penghitungannya. Sekarang kita masuk ke X2, caranya sama, kita masukkan 1,3333333 ke dalam rumus XR ditambah 2 per 6, kemudian hasilnya yaitu 0,55555556, kemudian kita mencari epsilon RA-nya dengan cara X2 dikurangi X1 dibagi dengan X2, yaitu 1,3999997, dan masih menunjukkan bahwa epsilon RA-nya lebih dari epsilon S. Sehingga kita lakukan perulangan secara berkelanjutan sampai menemukan atau sampai memenuhi syarat untuk epsilon RA harus kurang dari epsilon S. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa syarat tersebut terpenuhi pada X7 yaitu 0,40002001 dengan epsilon RA-nya yaitu 0,00025003, sehingga diperoleh bahwa lelaran ke-7 memenuhi syarat tersebut, maka proses pun berhenti. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami akhiri, apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya terkait materi yang kami terangkan. Untuk ketentuan akan diberitahukan ketika di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.